Sebelum kita lanjut ke videonya, bantu channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Di sini gue bakal nge-review lagi ROM terupdate dan juga ROM yang banyak banget peminatnya. Seberapa bagus sih ROM-nya? Nah, ROM yang satu ini adalah ROM Corvus versi 9.0 unofficial, yang mana ROM ini sudah menggunakan versi Android terbaru yaitu Android 10 dengan menggunakan kernel bawaannya yaitu Smoky. Tidak seperti biasanya pada ROM-ROM pure lainnya yang mana kita asing dengan kernel yang satu ini. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke pembahasannya. Seperti biasanya, gue akan nge-review basic settingnya dulu. Buat apa sih bang? Nah, biar teman-teman semua bisa ngelihat sedikit banyaknya menu-menu ataupun fitur-fitur yang ada pada ROM yang gua bahas kali ini. Pada menu tampilan untuk tingkat kecerahannya menurut gua pribadi udah jos banget. Gak terlalu terang dan gak terlalu redup juga. Buat kecerahan adaptifnya atau adaptasi cahaya otomatisnya pun berfungsi dengan normal dan tentunya sangat membantu kita dalam mengatur kecerahan sesuai dengan lingkungan sekitar. Pada fitur cahaya malamnya, pada ROM ini berfungsi dengan baik. Kita juga bisa mengatur intensitas cahayanya pada ROM ini. Untuk fitur-fitur standar lainnya seperti font, ukuran tampilan layar, ukuran font itu sudah pasti berfungsi dengan normal. Untuk fitur double tap to wake-nya itu sendiri berfungsi dengan baik dan juga fast response. Pada menu tampilan juga ditambahkannya fitur gaya dan wallpaper. Di dalam fitur ini kita bisa mengganti gaya pada jam yang ada di layar kunci. Ada beberapa opsi menarik yang kalian bisa coba pada fitur ini. Dengan adanya fitur ini membuat tampilan lock screen kita menjadi tidak membosankan. Untuk audionya sendiri, pada ROM Corvus 9.0 unofficial ini yang dihasilkan sangatlah keras dan tidak sember. Biar audionya makin jos, disarankan udah berada di FW60. Untuk penyimpanan sistem yang dibutuhkan pada ROM Corvus 9.0 ini tidak cukup memakan ruang untuk penyimpanannya. Jadi dijamin cukup ringan untuk dipakai pada varian 332, apalagi 464 jos banget pokoknya. Pada menu sistem terdapat juga fitur gestur, yang mana fitur ini berfungsi untuk mengganti gaya pada navigasi bar kita yang terdiri dari 3 opsi. Yang pertama adalah navigasi gestur atau navigasi full screen. Yang kedua adalah navigasi 2 tombol. Dan yang terakhir adalah navigasi 3 tombol yang biasa kita jumpai pada sistem Android Oreo. Dengan adanya fitur-fitur tersebut membantu kita untuk memilih gaya pada navigasi bar sesuai dengan kenyamanan dan kebiasaan kita masing-masing. Yang paling menarik buat gua di ROM ini adalah pada tema ROM-nya, yang mana kita bisa mengganti beberapa custom pada interface-nya, seperti mengganti jenis icon pada navigasi bar yang terdiri dari beberapa opsi menarik yang bisa kalian coba. Lalu, kita juga dapat memilih beberapa style icon pada status bar sesuai dengan kenyamanan kita. Dengan adanya fitur ini membuat kita tidak merasa bosan dengan tampilan icon yang ada pada status bar kita. Lalu, terdapat juga sistem tema dengan tema yang disediakan pada ROM ini seperti Light, Google Dark, CoCoX, Pitch Black, dan lain-lain. Dan yang paling baru adalah tema Corvus Clear. Pokoknya semua opsi tema yang ada pada ROM ini berfungsi dengan baik pada semua aplikasi. Contoh, pada Google Dark, layaknya mode dark, tema ini tembus ke berbagai aplikasi yang memang support dark mode seperti Instagram, YouTube, dan juga Google Keyboard. Yang gak kalah menariknya juga, pada Corvus versi terbaru ini, kita bisa menjadwalkan pemasangan temanya. Jika teman-teman semua masih belum puas dengan kostumisasinya, ada juga yaitu fitur Refine Layer, yang mana fitur ini adalah fitur basic tambahan kostumisasi pada umumnya di setiap custom room yang berfungsi untuk mengatur beberapa icon yang ada pada status bar.
seperti mengganti icon baterai, mengatur bentuk-bentuk icon, memunculkan traffic jaringan, dan masih banyak lagi yang bisa kalian explore sendiri. Kalau menurut gue pribadi, ROM ini udah jos banget buat yang bosen sama tampilannya yang cuma itu-itu aja. Bang, baterainya gimana bang? Awet gak? Kalau buat gua, baterainya ROM ini terbilang sangatlah awet, tapi hanya pada ngecasnya aja yang agak sedikit lama. Mungkin karena faktor dari kernel bawaannya. Jadi gua saranin buat kalian yang pengen ngecasnya lebih cepat, ganti kernelnya dengan kernel favorit kalian. Contohnya misalnya TRD. Karena di sini gua udah pakai TRD media versi Game It, lumayan berpengaruh. Kesimpulan dari gua, ROM ini bener-bener cocok banget buat daily, karena kostumisasi yang dikasih sama ROM ini bikin kita betah buat ngeliat tampilannya. Plus ROM ini menurut gua pribadi smooth dan ringan banget. Kalau untuk performa gaming, menurut gua itu relatif, karena gua sendiri gak bisa nyimpulin dengan pasti. Tapi pengalaman yang gua dapat selama pakai ROM ini untuk pemakaian game seperti Mobile Legends, PUBG, dan game-game yang lumayan berat, agak sedikit lag dan kadang tersendat-sendat di momen-momen tertentu. Kalau buat gua pribadi, mungkin penyebabnya dari kernel. Jadi gua saranin juga buat kalian yang memang udah all in buat game, pinter-pinter nyari kernel dan modul-modul yang cocok. Mungkin cuma itu yang bisa gue informasikan buat teman-teman semua. Semoga bisa menjadikan referensi untuk teman-teman semua dalam memilih custom ROM yang sesuai dengan kebutuhan. Ingat, review terbaik adalah diri kita sendiri. Yang sangcu. To win. The blue team is about to win.